Assalamualaikum sahabat setia yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan mengisahkan Siti Aminah, seorang wanita sombong yang terjebak dalam materialisme setelah menikahi Amir, seorang saudagar kaya. Kesombongan dan perilaku buruknya dihukum oleh Tuhan ketika ia melahirkan seekor anak anjing. Peristiwa tersebut membuat Siti sadar, bertaubat, dan kembali menjalani hidup sederhana. Kisah ini menyampaikan pesan tentang bahaya kesombongan, pentingnya bersyukur, dan bahwa harta tidak menjamin kebahagiaan sejati. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menulis doa sesuai dengan hajat kalian masing-masing di kolom komentar agar doa kalian banyak yang mengaminkannya. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak untuk kita semua. Desa Hijau bukanlah desa biasa. Desa ini telah berdiri selama ratusan tahun, diwariskan dari generasi ke generasi. Terletak di lembah subur yang terlindung oleh dua gunung besar, Gunung Batu di sebelah barat dan Gunung Surya di sebelah timur. Desa Hijau dikenal sebagai tempat yang penuh dengan kedamaian. Penduduk desa selalu percaya bahwa tanah mereka diberkati oleh Tuhan. Ini bukan sekadar keyakinan yang muncul tanpa dasar. Dari sejak desa ini didirikan, kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan seringkali terjadi, seolah-olah alam, langit, dan bumi sendiri berbicara melalui berbagai tanda-tanda gaib. Menurut legenda yang diturunkan dari nenek moyang, Desa Hijau awalnya ditemukan oleh seorang pertapa suci bernama Ki Gantara. Ki Gantara adalah seorang pendeta yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kekuatannya dalam ilmu spiritual. Ia menemukan tempat ini setelah bermeditasi di Gunung Batu selama 40 hari dan 40 malam. Dalam penglihatannya, Tuhan menunjukkan bahwa lembah ini akan menjadi tempat di mana manusia bisa hidup dalam kedamaian, asalkan mereka menjaga hubungan baik dengan alam dan sesamanya. Ki Gantara memutuskan untuk menetap di lembah tersebut, membuka lahan, dan memulai hidup bersama sekelompok kecil pengikutnya. Dalam hitungan tahun, lembah tersebut menjadi desa yang berkembang pesat. Namun, Ki Gantara tidak hanya mewariskan ilmu bertani kepada para pengikutnya. Dia juga mewariskan sebuah pesan yang sangat penting. Jangan pernah biarkan kesombongan dan keegoisan merusak keharmonisan kalian. Jika kalian mengabaikan alam dan sesama, kalian akan menerima hukuman dari langit. Pesan ini terus diingat dan diwariskan oleh setiap generasi yang hidup di Desa Hijau. Mereka percaya bahwa alam bisa memberi mereka kehidupan yang subur dan melimpah, tetapi jika mereka menyalahgunakan kekayaan alam atau menyakiti sesama, bencana akan menimpa mereka. Selama berabad-abad, Desa Hijau berhasil mempertahankan keseimbangan ini. Penduduk desa hidup dalam damai, bekerja di sawah, merawat ternak, dan saling membantu satu sama lain. Mereka menjalani hidup yang sederhana tetapi penuh makna. Setiap hari, penduduk desa bangun saat matahari terbit, mengucapkan doa-doa pagi kepada Tuhan, dan pergi ke ladang atau hutan untuk mencari rezeki yang diberikan oleh alam. Setiap kali panen tiba, mereka merayakannya dengan upacara syukur di mana semua penduduk berkumpul di lapangan desa, berdoa bersama, dan berbagi hasil panen. Namun, sebagaimana desa-desa lain, Desa Hijau juga mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Di zaman yang lebih modern, pengaruh dari luar mulai masuk ke desa, membawa serta nilai-nilai baru yang kadang bertentangan dengan ajaran leluhur. Teknologi baru, perdagangan dengan desa-desa tetangga, dan hubungan dengan kota-kota besar mulai mengubah cara hidup penduduk Desa Hijau. Di satu sisi, perubahan ini membawa manfaat, seperti kemajuan dalam pertanian dan perdagangan yang membuat kehidupan menjadi lebih mudah. Namun, di sisi lain,
Perubahan ini juga mulai menggoyahkan nilai-nilai lama yang telah menjaga keharmonisan desa selama bertahun-tahun. Di tengah-tengah perubahan zaman itu, lahirlah seorang anak perempuan yang kelak akan menjadi pusat dari cerita ini. Namanya adalah Siti Aminah, anak dari keluarga sederhana yang tinggal di pinggiran desa. Keluarga Siti bukanlah keluarga kaya, tetapi mereka hidup dengan penuh rasa syukur dan selalu berusaha menjalani hidup sesuai dengan ajaran leluhur desa. Ayahnya, Pak Rahmat, adalah seorang petani yang rajin, sementara ibunya, Bu Mariam, adalah seorang ibu rumah tangga yang dikenal ramah dan suka membantu tetangga. Siti Aminah, sejak kecil, berbeda dari anak-anak lain. Meskipun keluarganya hidup sederhana, Siti selalu merasa tidak puas. Di saat teman-temannya merasa bahagia bermain di ladang atau membantu orang tua mereka bekerja, Siti seringkali merenung dan mengeluh tentang kehidupan yang dia anggap keras dan membosankan. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang di desanya merasa cukup dengan apa yang mereka miliki, sementara dia selalu ingin lebih. Sejak kecil, dia sudah bermimpi untuk hidup di kota besar, memiliki kekayaan yang melimpah, dan menjalani kehidupan mewah yang dia lihat di cerita-cerita yang dibawa oleh para pedagang dari kota. Keluarganya, terutama ibunya, berusaha mengajarkan Siti tentang pentingnya rasa syukur. Nak, hidup ini bukan soal berapa banyak yang kita miliki, kata Bu Mariam suatu hari ketika Siti mengeluh tentang rumah mereka yang kecil. Kita bisa merasa kaya dengan sedikit, jika kita tahu bagaimana bersyukur. Tuhan telah memberi kita banyak hal, dan kita harus selalu ingat untuk berterima kasih atas itu. Namun, kata-kata ibunya tidak banyak berpengaruh pada Siti. Di dalam hatinya, Siti selalu merasakan dorongan kuat untuk memiliki lebih banyak. Dia sering merasa malu dengan kehidupan keluarganya yang sederhana. Ketika ada pedagang atau saudagar kaya yang datang ke desa, Siti akan memperhatikan mereka dengan penuh kekaguman dan iri. Dia bermimpi suatu hari bisa menjadi seperti mereka, hidup dalam kemewahan, dengan rumah besar, pakaian indah, dan harta melimpah. Kepribadian Siti yang angkuh ini perlahan mulai berkembang seiring dengan usianya. Saat dia tumbuh menjadi seorang gadis remaja, dia menjadi semakin tidak sabar dengan kehidupan desa yang menurutnya terlalu lamban dan membosankan. Dia sering membandingkan hidupnya dengan apa yang dia bayangkan sebagai kehidupan orang kaya di kota, dan setiap kali perbandingan itu membuatnya semakin kecewa. Dia mulai menghindari teman-teman masa kecilnya, karena merasa bahwa mereka tidak bisa memahami ambisinya. Namun, meskipun sifat Siti yang sombong dan materialistis mulai tumbuh, dia juga dikenal sebagai gadis yang cantik. Kecantikan Siti menarik perhatian banyak pemuda di desa. Banyak di antara mereka yang mencoba mendekati Siti, berharap bisa meminangnya. Namun, Siti menolak semua lamaran itu. Baginya, para pemuda desa tidak cukup baik untuk dirinya. Dia ingin menikah dengan seseorang yang bisa memberinya kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang penuh dengan kekayaan dan kemewahan. Suatu hari, ketika Siti berusia sekitar 20 tahun, nasibnya berubah. Pada hari itu, seorang saudagar kaya dari desa sebelah datang ke desa hijau untuk berdagang. Namanya Amir, seorang pria tampan dan kaya raya yang terkenal di seluruh daerah sebagai salah satu saudagar paling sukses. Amir sering bepergian ke kota-kota besar untuk berdagang, dan kekayaannya sudah mencapai titik di mana dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Rumahnya di desa sebelah adalah salah satu yang terbesar dan paling mewah di wilayah itu. Ketika Amir melihat Siti Aminah untuk pertama kali, dia langsung terpesona oleh kecantikannya. Dia merasa bahwa Siti adalah wanita yang sempurna untuk menjadi istrinya. Siti, di sisi lain, merasa bahwa inilah saat yang dia tunggu-tunggu selama ini.
Amir adalah pria kaya yang bisa memberinya kehidupan mewah yang selalu dia impikan. Tanpa berpikir panjang, Siti menerima lamaran Amir, dan pernikahan mereka berlangsung dengan meriah. Pernikahan Siti dengan Amir menjadi salah satu peristiwa terbesar yang pernah terjadi di Desa Hijau. Semua penduduk desa diundang untuk menghadiri pesta besar yang diadakan di rumah Amir. Selama beberapa hari, rumah itu dipenuhi dengan musik, makanan, dan tawa. Semua orang berbicara tentang betapa beruntungnya Siti karena bisa menikah dengan pria kaya seperti Amir. Namun, meskipun banyak yang merasa senang atas kebahagiaan Siti, ada juga yang merasa cemas. Beberapa orang tua di desa memperhatikan bahwa Siti memiliki sifat sombong dan tidak tahu berterima kasih, dan mereka khawatir bahwa kekayaan yang baru dimilikinya hanya akan membuatnya semakin angkuh. Setelah pernikahannya, kehidupan Siti Aminah berubah total. Dia pindah ke rumah besar milik Amir, yang terletak di desa sebelah. Rumah itu adalah sebuah mansion besar dengan halaman luas, kolam ikan, kebun buah-buahan, dan taman bunga yang indah. Di dalam rumah, setiap sudutnya dipenuhi dengan perabotan mewah yang didatangkan dari berbagai kota besar. Siti merasa bahwa semua impian masa kecilnya akhirnya terwujud. Namun, seiring dengan bertambahnya kekayaan yang dimiliki Siti, sifat angkuhnya juga semakin terlihat. Dia mulai memandang rendah orang-orang yang tidak sekaya dirinya. Siti tidak lagi peduli dengan penduduk desa Hijau, dan dia bahkan berhenti mengunjungi keluarganya. Dia merasa bahwa dia telah naik kelas, dan tidak perlu lagi berurusan dengan orang-orang dari desa kecil itu. Dalam kehidupan barunya, Siti Aminah merasa seolah-olah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Dengan segala kemewahan yang ia miliki, ia merasa menjadi ratu di dalam rumah besar Amir. Namun, kehidupan barunya juga membuatnya semakin jauh dari Tuhan dan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil. Siti menjadi semakin sombong. Ia memandang rendah penduduk desa yang hidup dalam kesederhanaan. Suatu hari, seorang wanita tua yang dikenal di desa sebagai sosok bijak datang menemui Siti, membawa pesan untuknya. "Nak, kata wanita tua itu, kekayaan dan kemewahan yang kau miliki adalah titipan dari Tuhan. Jangan pernah menyombongkan diri, sebab Tuhan bisa mengambilnya kapan saja. Bersyukurlah dan gunakan kekayaanmu untuk membantu sesama." Namun, Siti malah tertawa mendengar nasihat itu. "Apa yang kau tahu tentang kekayaan, nenek tua? Aku bekerja keras untuk mendapatkan semua ini. Aku tidak butuh nasihat dari orang sepertimu." Wanita tua itu hanya tersenyum dan berkata, Tuhan selalu menguji manusia dengan cara yang tidak terduga. Semoga kau menyadarinya sebelum terlambat." Setelah kejadian itu, Siti semakin keras hati. Ia mulai memperlakukan pembantunya dengan kasar, dan ia tidak lagi mau berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Suaminya, Amir, yang selama ini tetap rendah hati dan dermawan, mulai merasa kecewa dengan perilaku istrinya. Namun, cinta Amir kepada Siti terlalu besar, sehingga ia tetap bertahan, berharap Siti akan berubah. Beberapa bulan setelah pernikahannya, Siti mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Perutnya mulai membesar, dan ia merasa mual setiap pagi. Pada awalnya, ia senang karena mengira bahwa ia hamil. Kehamilan itu akan menjadi simbol kekuatan keluarganya, pewaris kekayaan besar Amir. Namun, semakin lama, kehamilannya menjadi semakin aneh. Perut Siti membesar jauh lebih cepat dari biasanya. Dalam hitungan minggu, perutnya terlihat seolah-olah ia akan melahirkan kapan saja, meskipun baru beberapa bulan. Selain itu,
ia mulai merasakan sakit yang sangat luar biasa di bagian perutnya. Rasa sakit itu datang setiap malam, hingga ia tidak bisa tidur. Tabib yang dipanggil untuk memeriksa Siti tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan. "Ini aneh," kata seorang tabib desa yang sudah tua. "Aku belum pernah melihat kehamilan seperti ini. Kita hanya bisa berdoa agar semuanya berjalan lancar." Amir juga semakin khawatir. Meskipun ia sudah membawa beberapa dokter dari kota, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan istrinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun ia tetap berusaha menenangkan Siti, meskipun dalam hatinya penuh ketakutan. Pada akhirnya, tiba saatnya bagi Siti untuk melahirkan. Hari itu penuh dengan ketegangan. Bidan-bidan desa sudah dipanggil sejak pagi, namun mereka merasa ada sesuatu yang berbeda dengan persalinan ini. Ketika proses melahirkan dimulai, rasa sakit yang dirasakan Siti jauh lebih hebat dari apa yang pernah dialami wanita lain di desa. Suasana di kamar persalinan sangat mencekam. Siti berteriak-teriak kesakitan, dan bidan-bidan yang membantu mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika akhirnya bayi yang dinanti-nantikan keluar, semua orang di ruangan itu terkejut bukan main. Bayi yang dilahirkan bukanlah manusia. Itu adalah seekor anak anjing, lengkap dengan bulu, ekor, dan cakarnya. Teriakan histeris memenuhi ruangan. Siti, yang sudah terlalu lemah karena rasa sakit, pingsan saat melihat bayinya sendiri. Bidan-bidan berlari keluar dengan ketakutan, sementara Amir tertegun, tidak bisa berkata-kata. Berita tentang kelahiran aneh itu segera menyebar ke seluruh desa. Penduduk desa berkumpul di luar rumah besar Amir, membicarakan apa yang terjadi. Sebagian besar penduduk percaya bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan karena kesombongan dan keangkuhan Siti. Mereka melihat peristiwa ini sebagai tanda bahwa Tuhan murka atas perilaku Siti yang tidak tahu bersyukur dan memperlakukan sesama dengan buruk. Ketika Siti akhirnya sadar, dia menemukan dirinya dalam keadaan terburuk yang bisa ia bayangkan. Bayi yang ia lahirkan bukanlah manusia, melainkan seekor anak anjing. Siti menangis sejadi-jadinya. Dalam kebingungannya, ia mulai menyadari bahwa mungkin inilah balasan atas kesombongan dan keegoisannya selama ini. Amir, meskipun kecewa dan hancur, tetap berada di sisi Siti. Ia berusaha untuk menghibur istrinya, meskipun ia sendiri tidak bisa memahami apa yang terjadi. Dalam hati, Amir berdoa agar Siti menyadari kesalahannya dan kembali kepada jalan yang benar. Siti mulai merenungkan semua yang telah ia lakukan. Ia teringat pada nasihat ibunya, bahwa kehidupan tidak hanya soal harta dan kekayaan. Ia juga teringat pada wanita tua yang pernah memperingatkannya tentang ujian Tuhan. Siti merasa malu dan sangat menyesal atas semua perbuatannya selama ini. Siti akhirnya memutuskan untuk bertaubat. Ia meminta maaf kepada Tuhan atas segala kesombongan dan keegoisannya, serta berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga meminta maaf kepada suaminya, Amir, dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya. Meskipun perasaan bersalah terus menghantuinya, Siti merasa bahwa taubat adalah satu-satunya jalan untuk memperbaiki hidupnya. Setelah peristiwa itu, Siti dan Amir memutuskan untuk meninggalkan kehidupan mewah mereka di desa sebelah dan kembali ke desa hijau. Mereka membangun kembali hubungan dengan penduduk desa dan berusaha hidup dengan lebih sederhana. Siti mulai aktif membantu sesama, memberikan sumbangan kepada orang-orang miskin,
dan bekerja untuk memperbaiki hubungan dengan tetangga yang dulu ia abaikan. Meskipun penduduk desa pada awalnya merasa canggung dengan kembalinya Siti, mereka perlahan-lahan mulai menerima perubahan dalam diri Siti. Mereka melihat bahwa Siti benar-benar menyesal dan berusaha untuk menebus kesalahannya. Bahkan, wanita tua yang pernah memperingatkan Siti datang kepadanya dan berkata, "Ya Tuhan selalu memberi kesempatan bagi mereka yang ingin memperbaiki diri. Semoga kau tetap berada di jalan yang benar, Nak." Kisah Siti Aminah menjadi pelajaran bagi seluruh penduduk desa. Mereka melihat bahwa kesombongan dan ketamakan bisa membawa seseorang kepada kehancuran, tidak peduli seberapa besar kekayaan yang dimiliki. Mereka juga belajar bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk bertaubat, meskipun setelah mereka menerima hukuman. Siti hidup dengan penyesalan atas apa yang pernah ia lakukan, namun ia juga hidup dengan hati yang lebih tenang. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta benda, tetapi pada hubungan dengan sesama dan dengan Tuhan. Bayinya, yang dilahirkan sebagai anak anjing, menjadi simbol dari peringatan bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa berubah dalam sekejap jika manusia lupa diri. Siti dan Amir hidup dengan lebih sederhana, namun lebih bahagia. Mereka bekerja keras bersama-sama, tidak lagi terobsesi dengan kekayaan, melainkan dengan kebahagiaan yang sejati. Penduduk desa juga belajar untuk saling membantu, dan tidak pernah lupa akan ajaran leluhur bahwa kesederhanaan dan rasa syukur adalah kunci dari kehidupan yang penuh berkah. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat yang kurang baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat setia yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap sahabat semua menyukainya, dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.